slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Kisah Syekh Nurjati membangun Masjid Sapu Angin hanya dalam waktu 1 malam. Masjid Sapu Angin merupakan salah satu masjid bersejarah yang berada di daerah Indramayu. Masjid ini memiliki sejarah panjang dan berusia lebih dari 600 tahun. Dalam catatan sejarah, bahwa masjid ini dibangun oleh Syekh Nurjati. Konon masjid ini dibangun hanya 1 malam saja. Walaupun usia masjid ini sudah mencapai 600 tahun, tetapi kondisinya masih tetap berdiri kokoh. Masyarakat sekitar menamakan masjid ini dengan sebutan Masjid Bondan, dan masjid ini juga memiliki nama lain yaitu Masjid Sapu Angin, yang keberadaannya tepat di Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan informasi dari para sesepuh, bahwa Masjid Sapu Angin ini dibangun sebelum adanya Cirebon dan Indramayu. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1414 Masehi, oleh Syekh Zatul Kahfi atau Syekh Nurjati, yang merupakan guru dari Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Tujuan pembangunan Masjid Sapu Angin oleh Syekh Zatul Kahfi, yaitu sebagai pusat penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Dakwah Syekh Nurjati telah dilakukan sebelum berdirinya Cirebon dan Indramayu, sebagai sebuah kerajaan atau suatu daerah. Saat itu, Indramayu dan Cirebon masih berupa hutan belantara, dan sangat sedikit sekali permukiman atau pedukuhan yang dihuni oleh masyarakat. Masjid Sapu Angin ini dibangun di dekat bantaran Sungai Cimanuk, dan menurut cerita rakyat setempat, bahwa masjid ini dibangun hanya dalam 1 malam saja oleh Syekh Nurjati. Secara fisik, masjid ini terbagi dalam 2 bagian, yakni bagian depan yang merupakan bangunan baru hasil renovasi. Sedangkan bagian belakang adalah bangunan utama Masjid Sapu Angin yang masih asli. Bangunan Masjid Sapu Angin ini semuanya terbuat dari kayu jati, baik atapnya, dindingnya, hingga lantainya. Uniknya, Masjid Sapu Angin ini berbentuk panggung. Bangunan utama masjid ini mempunyai ukuran yang cukup kecil, yakni hanya sekitar 9 kali 9 meter saja. Sedangkan bagian depan masjid ini terdapat semacam lubang angin yang menyerupai bintang. Menurut para sesepuh, bahwa lubang angin yang menyerupai bintang tersebut memiliki filosofi, yaitu menunjukkan jumlah rukun Islam yakni berjumlah 5. Sementara di bagian sisi kiri dan sisi kanan dindingnya, terdapat jendela sederhana tanpa kaca maupun daun jendela. Di bagian pojok masjid, terdapat diorama kompleks Masjid Kuno Sapu Angin. Dari sini, bisa diketahui bahwa bagian depan masjid ini dulunya masih sama dengan bagian utamanya, yakni berbahan kayu jati. Namun dalam proses renovasinya, bagian depan masjid dibongkar secara keseluruhan. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada masjid ini, di mana bagian depannya merupakan bangunan baru, dengan bahan dasar tembok beton. Sementara bagian belakang atau utama masjid merupakan bangunan kuno, yang terbuat dari kayu jati dan berbentuk panggung. Masjid ini sendiri sudah mengalami renovasi sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1965, 1979, dan 1992. Usai mendirikan Masjid Sapu Angin, Syekh Zatul Kahfi membuat sebuah beduk dari kayu sidaguri, yang konon bila ditabuh bisa terdengar sampai ke Cirebon. Namun sangat disayangkan, beduk bersejarah tersebut telah hilang entah kemana.
Sebutan lain Masjid Sapu Angin ini adalah Masjid Darus Sajidin Bondan, dan setiap tahunnya, selalu ada saja pelancong yang datang ke masjid ini, untuk berburu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, baik itu pengunjung dari Indramayu, dari Cirebon, Sumatera, hingga Kalimantan. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.